senderanya enggak? Ya boleh lah, ya. Alhamdulillah, masyaallah. Ya. Maju lagi. Maju lagi. Maaf, Ustaz. Ya. Ke tengah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin syai'u lillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila rahi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr, Umar, Utsman, Ali wa ala baqiyati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in wat tabi'in bi sanamiddin radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila rahi abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa zurriyyatina wa masyayikhina wa aqrabaina wa ustadzina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarah wa la yuhibbu man da'ah wa la yaqta'u man raja'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman
غفر له قبل أن يخطو الحديث قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mengawali kajian kita pada kesempatan di hari yang penuh berkah ini, di tempat ini, di saat ini, di bulan yang sama-sama banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Mari senantiasa kita selalu bertasyakur, memuja dan juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keberkahan, nikmat, karunia, taufik, hinayah, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, alhamdulillah kita masih sama-sama dapat berkumpul, kita masih sama-sama dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban dan juga ibadah kita. Tentu kita berharap mudah-mudahan kewajiban ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan, mudah-mudahan seluruhnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam semoga tercurah juga kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in, para aulia, para hujjaz, para alimin ulama, dan insyaallah kelak mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan ibadah kita terutama yang ada di dalam masjid, mari sama-sama kita duduk sejenak niat beriktikaf. Sambil kita duduk niat iktikaf sejenak di masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menambah kualitas amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para jamaah sekalian, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah berada di salah satu bulan yang mana bulan tersebut yaitu menjadi bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan tersebut dinamakan dengan bulan apa? Bulan apa, Pak? Sya'ban. Bulan Sya'ban. Kalau orang Jawa disebutnya bukan bulan Sya'ban, tapi bulan apa? Roah. Roah itu bahasa Sunda apa Jawa, Pak ya? Jawa juga Roah, Sunda juga Betawi. Roah juga ya? Roah ya, Betawi juga, Sunda, Roah. Tapi ketahui kalau daerah Pulau Jawa itu apa itu? Apem. Apem buat apa, Pak? Oh gitu ya. Setiap bulan Roah gitu ya. Kirim doa bersama ya. Sedikit tabarukan di bulan Sya'ban ini. Ya mungkin kalau bulan Rajab itu kerejep, mungkin deket. Bulan apa? Rejeb orang Jawa bilang namanya. Rejeb. Yang betul adalah Rajab gitu. Bulan Rajab, cuman kalau orang Jawa lidahnya Rejeb. Oh. Dan ya selanjutnya adalah bulan Roah katanya. Ini bulan dari bulan Sya'ban ke bulan Roah, ini jauh penyebutannya, Pak. Sedikit saya terangkan kenapa disebut dengan bulan Roah. Roah itu diambil dari kata rawih, artinya kegembiraan, atau dari kata roahun, artinya arwah katanya. Itu kan kalau orang-orang Jawa nyebutnya diambil dari kata arwah katanya. Namun kalau dalam bahasa Arab, arwah itu rawih artinya kegembiraan, kesenangan. Apa yang dimaksud dengan kegembiraan, kesenangan? Berarti seolah-olah ketika kita memasuki bulan Sya'ban atau bulan Roah, seolah-olah kita mengekspresikan kegembiraan kita dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, tepatnya hari keberapa bulan Sya'ban ini? Hari ke 20. 20 pengen cepet. 16 ya,
15 Jumat Sabtu 17 ya. Tanggal 17 Pak Sony 20 ya. Yang mana alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-17 di bulan Sya'ban. Itu tandanya insya Allah kurang lebih tandanya yaitu 12 hari lagi. Insya Allah 12 hari lagi insya Allah kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, berkah rezekinya, ditetapkan iman Islamnya, agar kita seluruhnya bisa sampai kepada bulan suci Ramadan sesuai dengan doa yang selalu kita baca dari bulan-bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban, agar keberkahan-keberkahan tersebut itu bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi rawah itu diambil dari kata rawih yang artinya kegembiraan, yang artinya kesenangan. Lalu yang dimaksud dengan bulan Sya'ban apa? Bulan Sya'ban itu diambil dari kata tata sya'abu. Diambil dari kata tata sya'abu yang artinya bercabang-cabang. Jadi pengertiannya, setiap kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan di bulan Sya'ban ini harus kita yakini bahwa kebaikan tersebut akan dicabang-cabang atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah. Sya'ban. Jadi segala macam kebaikan bentuk yang kita laksanakan ini seluruhnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Tuh. Makanya disebutnya dengan bulan Sya'ban. Kapan puncak daripada bulan Sya'ban? Karena memang setiap bulan tersebut itu memiliki puncaknya. Puncak daripada bulan Sya'ban adalah setengahnya atau biasa kita sebut dengan nisfu. Tuh kemarin kalau malam nisfu, ada malam nisfu Sya'ban, itu berarti malam apa kemarin? Malam Jumat ya. Malam Jumat. Malam Jumat kemarin. Makanya disunahkan kalau ketika memasuki malam nisfu Sya'ban, kita tersebut itu disunahkan memperbanyak ibadah. Salah satunya yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Biasanya kalau di kampung-kampung tuh di kita tuh Yasin. Berapa kali Yasinnya? 3 kali. 1 niatnya apa katanya? Rezeki. Ya, rezeki mau ke bawah-bawah itu. Rezeki yang berkah, sehat walafiat, dan yang terpenting adalah ditetapkan iman dan juga Islam. Sedikit tabarukan sebelum kita menyampaikan tentang tata cara kita untuk menyambut tarhib wa targhib di bulan suci Ramadan. Perlu diketahui bahwasanya di malam nisfu Sya'ban tersebut kemarin itu di mana Allah Subhanahu wa taala menyetorkan setiap amalan ibadah seorang hambanya. Setiap catatan amal ibadah yang kita kerjakan tersebut seluruhnya disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang buruk maupun yang baiknya. Yang buruk disetorkan kepada Allah, yang baiknya juga. Apa tujuan daripada disetorkan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan nanti kelak di hari kiamat seluruh catatan amal ibadah yang kita kerjakan seluruhnya kita tersebut akan menyaksikannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena perlu diketahui bahwasanya seluruh catatan amal ibadah kita tersebut ini disetorkannya kepada Allah. Ada yang harian, ada yang mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Mana yang harian? Catatan amal ibadah kita tersebut ini disetorkan yang harian tersebut tepatnya waktunya di petang hari, sore hari. Makanya kita disunahkan kalau di sore hari itu memperbanyak zikir. Ada istilah zikir pagi dan juga petang. Tujuannya dengan harapan ketika kita disetorkan catatan amal ibadah kita tutup
ya catatan amal harian kita dengan beribadah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah kamu bil asyi di waktu sore-sore dulu tuh. Karena memang kalau dalam sore petang itu awal daripada hari, wal ibkar, dan juga di pagi hari. Jadi disunahkan kalau kita petang, terutama yaitu menjelang maghrib atau maghrib, di situ kita disunahkan berzikir. Habis maghrib disunahkan. Saya tanya, kebanyakan kita kalau habis maghrib ngapain di rumah? Baca Quran. Oh, luar biasa. Ada yang baca Quran, cakep dah. Pak Sony biasanya ngapain habis maghrib? Baca Quran dan maknanya. Cakep, Masya Allah. Cek ya, ini orang yang jujur tandanya. Jujur. Tapi ada ya, orang yang jujur tersebut itu jujurnya itu harus disebutkan. Mana kejujuran yang tidak baik? Kejujuran yang tidak baik adalah menceritakan kebaikannya, itu tidak boleh. Nggak boleh misalnya. Itu kejujuran yang tidak baik itu. Alhamdulillah saya sudah sedekah tuh. Jujur ya. Alhamdulillah saya sudah berzakat. Alhamdulillah. Terutama di bulan Ramadan. Alhamdulillah saya tuh kalau di bulan Ramadan sehari alhamdulillah Quran saya bisa 3 juz sehari. Masya Allah. Jujur. Cuman nggak baik. Alhamdulillah saya kalau di bulan Ramadan tuh sedekah saya nggak pernah ini. Nah itu kejujuran yang tidak baik. Bukan berarti jujur itu baik semua. Ada kejujuran tidak baik. Tapi ini mah kejujuran yang baik. Amin. Mudah-mudahan tuh di petang hari mudah-mudahan kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir kepada Allah. Dan juga ada catatan amal ibadah kita tersebut yang disetorkannya mingguan. Kapan mingguan? Terutama itu di hari Khamis, di hari Kamis. Makanya Rasul pernah ditanya, su'ila an yaumil isnain. Rasul pernah ditanya tentang hari Senin. Ya Rasul, kenapa kamu puasa di hari Senin? Karena di hari Senin adalah hari di mana saya dilahirkan, kata Rasul. Lalu Rasul ditanya lagi tentang puasa di hari Kamis, hari Khamis. Rasul menjawab, karena puasa di hari Kamis tersebut merupakan catatan seluruh amal ibadah disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan jika yang mampu, yang sehat, kuat, tidak ada uzur, disunahkan puasa Senin Kamis. Saya tanya, Pak suka puasa Senin Kamis? Pesan ini suka puasa Senin Kamis? Nggak mau jujur. Ya puasa Senin Kamis. Mau puasa nggak nanti? Masya Allah. Kapan puasanya? Ramadan kita puasa. Ya kan sekarang apa baik kan disedekin ke Ramadan, Pak. Mau baca Quran ntar aja lah Ramadan. Mau puasa ntar aja lah Ramadan. Mau ibadah ntar aja lah Ramadan. Padahal dari sekarang catatan amal ibadah kita ini disetorkan kepada, makanya sunnah kalau di hari Khamis hukumnya kita sunnah berpuasa. Saya himbau bagi yang sudah rajin puasa di Senin Kamis, tambah lagi dengan puasa Ayyamul Bidnya. Kalau memang sudah rajin Ayyamul Bidnya, tambah lagi puasa Daudnya. Tambah puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa sehari enggak, selang-seling. Itu puasa yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ada memang catatan amal ibadah kita tersebut itu disetorkannya yang bulanan. Kapan catatan amal ibadah kita disetorkan bulanan? Tepatnya di akhir daripada Ayyamul Bid. Tadi saya katakan. Kapan itu Ayyamul Bid? Ayyamul Bid itu terjadinya 3 hari di pertengahan setiap bulan. Tepatnya tanggal 13, 14 dan juga 15. Makanya di tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah itu kita disunahkan puasa 3 hari. Suka puasa Ayyamul Bid, Pak? Suka nggak? Pak Sony suka? Oh, nggak mau jujur lagi. Alhamdulillah. Tuh, nggak mau jujur berarti kagak pernah tandanya. Ya.
Jadi seperti itu. Sunnah hukumnya ya. Berpuasa, saum kita hukumnya sunnah. Makanya dari sekarang coba perbanyak amaliyah saum ibadah kita dari sekarang kita rutinkan. Dengan harapan kelak nanti ketika kita memasuki bulan suci Ramadan kita sudah tamrinan, kita sudah terbiasa melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, ada catatan amal ibadah kita yang disetorkan kepada Allah adalah tahunan, yaitu tepatnya di malam nisfu Sa'ban. Makanya sunnah di malam nisfu Sa'ban kita ini perbanyak ibadah, baca Al-Quran, juga perbanyak sholat, terutama sholat yang jarang orang laksanakan. Ini menurut saya adalah sholat sunat tasbih, Pak. Karena sholat sunat tasbih ini menjadi tolak ukur buat sholat sunnah yang lain. Jadi tolak ukur orang tersebut rajin seseorang melaksanakan sholat sunnah, yaitu diukur dengan sholat sunnah tasbih, bukan sholat tahajud. Kalau orang sholat tahajud masih banyak yang melaksanakan, tetapi ketika berbicara tentang sholat tasbih, ini sudah jarang orang yang melaksanakan. Makanya syara selalu memberikan kelonggaran. Syara selalu memberikan kelonggaran untuk kita agar yang tidak mampu melaksanakan sholat tasbih. Syara hukum fikih memberikan kelonggaran. Sholat tasbih kalau yang tidak sempat, nggak bisa setiap hari, setiap minggu. Kalau nggak bisa setiap minggu, setiap bulan, sebulan ya. Kalau nggak bisa setiap bulan, setiap tahun. Nggak bisa setiap tahun, seumur hidup sekali. Nggak bisa seumur hidup sekali, udah diumumin panggil, udah sholatin, udah panggil disolatin. Jadi sekarang coba laksanakan. Berapa Ustaz sholat sunat tasbih? 2 rakaat atau 4 rakaat dengan bacaan 1 kali rakaat itu 75 baca tasbih. Apa tasbihnya? Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh perbanyak. Karena sholat tasbih adalah murni semata-mata kita mensucikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat sunnah, tahajud ada maksudnya, duha ada maksudnya. Kalau sholat yang lain itu murni kita mensucikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taminan, maklumat karena kita tabarukan berada di bulan yang sangat mulia ini, di bulan Sya'ban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika memasuki akhir-akhir di bulan Sya'ban, hadis riwayat Tabrani mengatakan, idza jaa akhiru Sya'ban wa jaa Ramadan fasta'id bisalasati asya. Dalam sebuah hadisnya pernah Rasulullah SAW berwasiat, apabila sudah tiba hari-hari terakhir di bulan Sya'ban, hari-hari terakhir di bulan Sya'ban, dan akan kelak kita memasuki bulan suci Ramadan, maka 3 hal yang harus kita persiapkan untuk kita bisa maksimal kita ibadah di bulan suci Ramadan. Nah ini yang menjadi materi kita pada saat ini, yaitu kita menerangkan tentang tarhib wa targhib, yaitu menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW berwasiatkan kepada kita bahwa ketika datang hari-hari terakhir di bulan Sya'ban, ketika akan datang juga yaitu di bulan suci Ramadan, maka 3 hal yang harus kita siapkan, Pak. Siapin 3 hal. Mana? Yang pertama adalah tentu saja imanan wahtisaban. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah iman yang kuat, wahtisaban karena Allah. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah keimanan yang kuat, iman kepada Allah. Udah. Persiapannya bukan macam-macam. Orang kalau persiapannya dengan iman, Pak, senang mau datangnya bulan Ramadan, bener nggak? Gembira orang kalau datangnya di bulan suci Ramadan, bergembira. Saya tanya yang hadir semua di sini, jujur nih saya nanya, kita mau Ramadan tuh Pak Sony kira-kira senang apa bingung? Senang. Campur, Pak De, campur. Kenapa? Campur apa nih Pak De? Campur, jujur ya. Jujur. Senangnya ada. Senangnya senang apa Pak De? Mau Ramadan. Satu lagi bingungnya, bingung kenapa?
Oh, nyiapin takjil. Nyiapin takjil katanya bingungnya. Nyiapin takjil, kita kan bingung. Apalagi zaman sekarang, Pak. Apa baik serba naik, bener nggak? Minyak goreng, ada minyak goreng. Ada minyak goreng saya lihat lah. Ada di ini, soalnya ada nggak? Gimana harganya 50.000 ya? Harganya 50.000. Allah, minyak goreng gitu. Nah, udah naik apa naik. Solar juga. Saya 2 hari ini bolak-balik ke wilayah Banten ke sana, itu tiap pom itu penuh, Pak. Yang isi solar langka. Tuh. Hal-hal yang seperti daging juga kita udah naik udah. Makanya wah, sudah luar biasa. Ya. Segala macam apa baik serba naik, tapi harus yakin insyaallah kalau orang mau beribadah insyaallah pasti diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya belajarnya begini, kenapa di bulan suci Ramadan tersebut itu ada yang namanya THR. Orang yang gak pernah pulang kampung. Orang yang gak pernah megang duit, bahkan anak kecil juga megang duit. Karena apa? Ibadah kita di bulan Ramadan tersebut itu bertambah. Malamnya kita beribadah, siangnya juga kita beribadah. Tuh, coba kita bayangkan kalau kita ibadahnya sama dengan bulan Ramadan, maka rezeki kita juga pasti melimpah. Kalau ibadah kita sama di bulan suci Ramadan, rezeki kita juga pasti melimpah. Makanya malamnya coba kita pakai buat tadarus, kita pakai itikaf, sholat tarawih, siangnya kita saum. Nah, ini merupakan salah satu ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita. Makanya seperti ini. Hakikat daripada berpuasa, hakikat daripada kita melaksanakan ibadah saum itu adalah, awas, paginya siangnya kita berpuasa, malamnya makannya dikurangin gitu. Jadi siangnya berpuasa, malamnya ngurangin makan. Kalau kita kan enggak selama ini. Betul, siangnya mau puasa, betul. Malamnya balas dendam, insyaallah. Berarti kan hidup itu ngikuti nafsu, Pak. Kalau kita hidup ngikuti nafsu, hidup kita akan susah, sengsara. Makanya sudah sering sekali saya katakan dalam majelis ilmu, nafsu itu harus kita berikan sesuai dengan haknya saja. Jangan pernah kita perturutkan hawa nafsu. Berikan sesuai dengan haknya saja. Apa haknya hawa nafsu? Sebenarnya haknya hawa nafsu itu sedikit. Sedikit haknya hawa nafsu sedikit. Yang membuat nafsu itu besar karena kita suka memperturutkan. Mana contoh haknya nafsu? Kita berikan harus. Karena manusia itu pasti memiliki nafsu. Berikan haknya saja, jangan pernah diturutkan. Contoh, ketika kita puasa di siang hari, segala macam kita buka pengennya, segala macam, bener nggak? Nafsu ngajakinnya pengennya macam-macam. Pengen buka sama apa? Kolak, pengen buka sama es buah, pengen buka sama cemilan. Itu baru makan ringannya doang. Belum makan nasinya. Lauknya pengen ini, pengen itu. Nafsu tuh, ajakan nafsu tuh. Tapi ketika kita sudah basahi tenggorokan kita dengan air, minum air segelas saja, rasanya sudah kenyang. Tuh di situ haknya hawa nafsu. Udah segitu. Sama ketika kita makan, begitu kita makan, kita lapar, harus. Karena itu haknya hawa nafsu. Begitu kita sudah hilang saja laparnya, itu di situ sudah memenuhi haknya hawa nafsu. Itu pengen ini, pengen itu merupakan kita memperturutkan hawa nafsu. Nah ini. Makanya harus kita tersebut puasa dengan penuh keimanan. Bahkan hadis mengatakan man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang melaksanakan saum imanan, penuh dengan keimanan, wa ihtisaban, dan karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa yang sudah dia laksanakan itu pasti akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mendapat ampunan dari Allah. Tuh. Jadi kembali lagi, yang pertama dari sekarang yang harus kita siapkan adalah keimanan. Tolong niat dalam hati, ya Allah, azam dalam hati,
Kalau seandainya saya diberikan panjang umur, ya Allah, saya bisa bertemu dengan bulan Ramadan, saya berjanji kepada diri saya sendiri, ya Allah, saya akan pergunakan Ramadan tersebut ini dengan baik. Saya akan pergunakan Ramadan tersebut ini dengan indah. Saya akan jadikan Ramadan tersebut ini Ramadan yang berkualitas, yang bisa mendekatkan diri saya kepadamu, ya Allah. Tuh, niatkan seperti itu. Itu orang yang mempersiapkan keimanan. Kedua, yang harus kita persiapkan adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Apa yang kedua? Ilmu. Coba tolong dari sekarang cek, buka bukunya, buka kitabnya. Dibuka tuh, kalau kita di handphone, buka YouTube, silahkan cari tahu tentang ilmunya puasa, rukunnya puasa, batalnya saum, sunnahnya puasa, makruhnya puasa. Dari sekarang harus tahu ilmunya dan harus belajar. Karena apa? Kalau kita berpuasa hanya ikut-ikutan saja, tidak tahu ilmunya, berarti kita termasuk golongan orang yang ibadah tanpa ilmu. Sementara orang yang ibadah tanpa ilmu, apalagi ibadahnya kepada Allah, mardudun la tuqbalu, ibadahnya tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kategori orang yang beribadah di bulan Ramadan ada 3, Pak. Orang yang ittiba, hanya ikut-ikutan. Mana contoh ikut-ikutan? Waktu puasa, buka-buka, bagus, itu juga. Tetapi orang yang ikut-ikutan, dia ini ibadahnya tidak akan pernah konsisten. Mana contoh? Saya bertanya, di sini saya tanya, kalau malam pertama sholat tarawih penuh apa enggak? Penuh. Di bawah penuh enggak? Penuh ya. Di bawah penuh. Nyampe ke pelataran enggak? Oh, sama di bawah aja penuh. Hari pertama penuh. Hari kedua masih penuh. Masih. Hari kelima ada kemajuan. Kemajuan apa pengurangan? Kemajuan. Bagus kemajuan. Gitu kan. Hari ke-15, hari ke-20, hari ke-25 apa yang terjadi? Hari ke-28 berapa sob ke-28? 5 ya. Saya tanya Pak Sony, di sini kita satu soft berapa orang sih? Hah? Satu soft? Masjid kita nih? Satu soft 50? 4? Oh, lumayan ya. Iya, lumayan ya. 5 soft berarti kalau 40 5 kali 5 kali 4 ya. 5 kali 4 berapa? Wah, lumayan, bener enggak? Ya masih cakep dah gitu. Belum ibu-ibu. Oh. Tapi saya tanya, banyak yang sholat apa banyak yang di luar? Banyak yang sholat apa banyak yang di luar? Banyak yang di luar. Termasuknya saya tanya, banyak apa sedikit termasuknya? Sedikit. Jadi kembali lagi, ilmu ini perlu kita persiapkan. Karena kita ibadah tersebut ini butuh ilmu. Juga saya himbau, bagi yang masih punya kodok, terutama ibu-ibu, bilangin sama istri kita di rumah, anak kita di rumah, bagi memang yang punya kodok segera dikodok. Kita juga kalau memang bagi yang punya kodok segera dikodok. Dengan harapan jangan sampai hutang puasa kita tersebut itu nyampe kepada Ramadan yang berikutnya. Karena memang itu bayar fidyahnya tersebut itu lebih berat. Jadi sunnah bagi yang ini menyegerakan, bahkan hukumnya haram kalau seandainya kita tersebut belum kodok, belum Ramadan, tetapi kita sudah memasuki Ramadan yang berikutnya. Makanya itu ya, yang harus kita jaga tuh. Jadi yang kedua yang harus kita persiapkan adalah keilmuan hukumnya. Baca dari sekarang, buka bukunya, cari tahu rukunnya puasa, batalnya puasa seperti apa. Itu dengan harapan ketika kita puasa tanpa ilmu, maka ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita melaksanakan sesuatunya dengan ilmu, maka itu akan menjadikan ladang ibadah. Jangankan kita ibadah sholat, kita masuk WC saja kalau sesuai dengan ilmunya, maka insya Allah itu menjadi ladang pahala. Mana ilmunya? Yaitu masuk kaki kanan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau ke masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki
kiri. Saya tanya, tadi kita masuk ke dalam masjid kaki kiri apa kaki kanan? Tadi kaki kiri kaki kanan? Masuk masjid tadi. Tadi dua-duanya. Wah, dua-duanya. Loncat ya. Kanan dulu ya Mas. Ntar keluar kiri nih. Keluar kiri gitu kan. Itu sunahnya begitu. Sama sunahnya kalau kita mau masuk masjid tempat ibadah, sunahnya kalau kita mau ke masjid, Pak, sunahnya ini bener nih. Sunahnya tersebut lewat ke tempat yang paling jauh, Pak Soni. Gitu. Muter dulu ya. Allah dulu. Fortune dulu, ditanya mau kemana, mau ke Masjid Al-Barkah katanya. Katanya arahnya stres kali ini orang katanya. Itu disunahkan seperti itu ya. Sunnah hukumnya kita melaksanakan seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir yang harus kita persiapkan adalah sihatil jasad, yaitu yang harus kita persiapkan adalah sehat jasmani dan juga sehat rohani. Ini yang tidak kalah pentingnya. Karena apa? Saum di bulan suci Ramadan adalah merupakan salah satu kewajiban ibadah badaniyah, ibadah yang memiliki fisik, ibadah yang harus kuat. Karena wajib puasa tersebut itu ada dua. Yang pertama mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, mukallaf tersebut akil dan juga baligh. Dan yang kedua adalah mutikin lahu, orang yang kuat melaksanakan ibadah saum. Bagaimana kalau orang yang tidak kuat? Boleh atau tidak? Kalau orang yang tidak kuat tetap dia berkewajiban puasa, hanya saja dia diperbolehkan berbuka puasa. Dia nggak boleh. Kuat terbagi menjadi dua, ada kuat secara kondisi dan juga kuat secara syar'i. Kalau kuat secara kondisi badannya sehat, sementara kalau kuat secara syar'i, kalau bagi perempuan itu tidak haid dan juga tidak nipas. Nggak haid dan juga tidak nipas, itu kuat secara kondisi. Saya tanya, perempuan kalau lagi haid, kalau disuruh puasa kuat apa enggak? Perempuan nih, kalau lagi haid puasa kuat apa enggak? Belum pernah haid sih ya? Belum. Nanya ke ibu-ibu ya. Ya kalau lagi haid puasa, suruh puasa kuat apa enggak? Kuat ya. Hah? Bu, mana Bu jawab Bu? Kuat ya? Ya kuat. Itu kuat secara kondisi, tetapi syara itu menghukumi tidak kuat. Makanya harus kuat secara badan, secara kondisi dan juga secara syar'i. Makanya harus kuat. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita lagi berpuasa, lagi melaksanakan ibadah saum? Tiba-tiba kita tersebut itu ngegeter kayak orang mau pingsan gitu kan, kayak mau dehidrasi, kayak lemes udah. Nah di situ mah dianjurkan segera berbuka, membatalkan puasanya, dan setelah tersebut nanti di bulan Syawal, setelah di bulan Ramadan wajib hukumnya mengqadha. Jadi kuat secara kondisi dan juga kuat secara syar'i. Maka itu yang dianjurkan oleh agama. Dengan kita melaksanakan hal yang demikian, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jadi persiapkan diri kita dengan 3 hal. Itu yang pertama adalah iman yang kuat, ilmu juga yang luas, dan juga kondisi badan kita yang sehat. Dari sekarang diatur pola makannya, karena ya sebagaimanapun ibadah kita, kalau memang badan kita tidak sehat, maka kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita terus-menerus bisa beristiqomah ibadah kepadanya, dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ampunan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, ada waktu beberapa menit lagi sebelum nanti ada sedikit pengumuman ya. Silahkan yang mau tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut riwayat Nabi Muhammad sholat tarawihnya itu katanya di rumah setelah hari ketiga.
hari gitu. Selanjutnya di rumah, dia banyak yang tidak sholat tarawih di masjid. Nah ini menurut Ustaz bisa. Oh gitu. Apakah memang harus terus-terus di masjid atau boleh kita di rumah bersama keluarga? Gitu. Iya. Betul ya. Ada lagi? Tampung dulu. Sebelum Ramadan itu ada bulan Sa'ban misalnya. Tuh. Dari bulan Sa'ban itu ada beberapa kegiatan seperti diskusi Sa'ban, akhir. Terus di pondok-pondok itu ada imtihan biasa itu ada itu. Terus yang keempatnya itu banyak masjid taklim ditutup. Tutup, penutupan gitu. Padahal di Ramadan itu meningkatkan ibadah, tapi banyak masjid taklim mengajar masjid ditutup gitu kan. Walaupun rasanya Ya. Ya, dua dulu ya. Mana jadi saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Yang kedua dulu saya jawab gitu kan. Ya. Ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan atau sesudah nisfu biasanya ini banyak sekali di majelis-majelis ilmu atau di masjid-masjid ini mengadakan yang namanya penutupan, imtihan, tawakupan, penutupan sementara, gitu kan? Sering kan kita mendengar penutupan sementara. Nah, kalau ditanya tentang tanggapan, memang mungkin ketika kita berbicara tentang penutupan pengajian karena hendak menjelang bulan suci Ramadan, yang padahal hakikatnya justru yang harus kita tingkatkan, betul kan? Justru yang harus kita tambah itu justru di bulan Ramadan. Kenapa sebabnya demikian? Mungkin biasanya yang diimtihankan, yang ditawakufkan itu taklim-taklim yang di malam hari biasanya. Kalau saya tuh seperti taklim ba'da maghrib, taklim ba'da isya. Karena antara maghrib dan juga ba'da isya itu kita tersebut banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu di situ. Mungkin dengan harapan agar lebih fokus seperti itu. Tetapi memang yang saya pertanyakan, saya juga akhirnya mempertanyakan sama diri sendiri, gitu kan, bukan nama jamaah sendiri. Kok akhirnya himbasnya banyak taklim-taklim tersebut itu ditutup, sehingga dengan alasan katanya mau fokus Ramadan, mau fokus puasa, padahal justru di situ yang harus kita memperbanyak ibadah kepada Allah di situ. Nah, makanya saya sih menyarankan kepada majelis-majelis taklim yang lain, ya kalau untuk kajian selain daripada malam mungkin ya tetap ya. Karena memang ya kita kalau ditutup juga mau ngapain? Ibaratnya imtihan tutup buku juga mau ngapain seperti itu. Nah ini yang memang, tapi memang tidak bisa kita inikan juga. Karena memang kita dengan harapan dan ingin lebih fokus melaksanakan ibadah-ibadah yaitu di malam hari. Karena buktinya juga ketika kita ada pengajian di malam hari, ba'da maghrib atau isya, memang kalau berbenturan dengan Ramadan gitu rasanya kejar-kejaran gitu kan. Syukur-syukur kalau memang bisa diganti yang tadinya tali ba'da isya, contoh ba'da tarawih itu lebih cakep sebenarnya, gitu kan? Itu lebih cakep. Ya sebetulnya sih itu mungkin hanya adat istiadat, yang padahal hakikatnya justru kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Bahkan saya ada beberapa majelis taklim yang baru tanggal 2 Sya'ban itu udah ditutup. Bahkan anehnya lagi kalau penutupan pengajian penuh. Kalau penutupan pengajian itu penuh, jadi seolah-olah ngedukung gitu. Hadir kalau penutupan, tapi kalau pembukaan itu jarang. Nah, ya mungkin sikap kita saja ya, sikap kita yang memang harus bijak ya. Jadi seperti itu aja mungkin, itu hanya tanggapan saja. Kalau dihukumnya sih ya justru makin banyak ibadah. Yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Dokter, bagaimana hadis? Memang itu ada hadis, sekalipun memang hadis tersebut itu sudah dimansuh dengan hadis-hadis yang lain. Salat Rasulullah SAW fi tarawih ala salasatil lail. Rasulullah SAW salat tarawih itu di masjid memang beberapa hari, ada yang mengatakan 3 hari, 1 minggu, ada yang 15 hari, gitu kan. Wal baqi wan nabi salatu fil bait, dan sisanya Rasul itu salat di rumah. Memang ada yang 3 hari hadisnya, tergantung perawi kita.
ada yang 1 minggu, bahkan ada yang 15 hari. Nah, setelah itu dari 15 nanti wasul akhir, dan di 10 hari terakhir tuh Rasul balik lagi kembali lagi ke masjid, perbanyak lagi itikaf. Nah, tentu dengan hadis seperti itu memang banyak beberapa hadis tersebut itu dimansuh gitu kan. Dimansuhnya seperti disalin gitu kan. Jadi direvisi lagi. Jadi pengertiannya tersebut, kenapa yang demikian? Karena memang ada satu ketika pada saat itu Rasulullah SAW tersebut itu ingin mengajak para keluarganya tersebut itu melaksanakan ibadah beserta dengan Rasulullah SAW, para keluarganya di situ. Ya. Karena kita tidak bisa kita pungkiri, kadang maaf suaminya rajin ke masjid, benar nggak? Istrinya Pak, suaminya rajin sholat subuh ke masjid. Begitu kita pulang dari masjid, istri masih ngapain di rumah? Masih tidur. Pak Sony, kalau istri masih tidur di rumah ngapain Pak Sony? Diapain tuh? Dicolek gitu ya. Suruh apa? Ini mah pulang ke rumah habis sholat subuh, istri tidur malah ditemenin ini. Bangunin. Seperti itu ya. Memang itu tidak kita bisa pungkiri juga gitu kan. Karena memang jujur istri kita juga kadang berhak juga. Makanya kalau memang menurut hadis laki-laki tersebut itu diharuskan ke masjid, tetapi ada beberapa waktu yang memang kita juga harus memang membagi itu saja. Jadi tergantung daripada sikap kita, itu sudah beberapa hadis itu sudah dimansuh bahwasanya full kita tersebut memperbanyak ibadah di masjid. Bahkan kalau mau bisa ya istrinya juga diajak sholat di masjid, anaknya juga diajak yaitu sholat di masjid. Karena masjid itu adalah perkumpulan tempat untuk kita beribadah kepada Allah. Kan beda kalau kita sholat di masjid mah Pak. Kalau kita sholat di masjid, alhamdulillah, qobliyah ba'diyah itu mau ngerjain, bener nggak? Tapi kalau udah di rumah, udah boro-boro. Sholat duhur atau isya, kalau di masjid, alhamdulillah ada ba'diyah. Kita habis sholat maghrib, ba'diyah. Coba kalau di rumah, udah males, udah banyak godaannya, gitu kan? Tuh, seperti itu ya tanggapannya. Saya taruh lagi, silakan. Pade, ayo. Pade, enggak. Wah, ayo. Waduh, melenceng ini. Sholat apa? Pak Mitra, mic-nya mana ini? Mic supaya kedengeran yang lain. Mic. Kita sholat Jumat itu kan harus mendengarkan. Sementara korbannya ada sholawat kan gitu. Kita menjawab Shallallahu alaihi wasallam kan yang gitu. Kemudian terakhirnya kan berdoa. Kita kan menjawab amin. Sementara kan kita sholat Jumat kan harus diam. Gimana hukumnya? Ya, gimana hukumnya? Ketika kita tersebut itu sholat Jumat pada saat mendengar khotib sedang khutbah, di situ ada khotib menyebut nama Rasul, apakah kita juga di situ harus membaca selawat? Karena kan kategori ini kan harus diam. Ya tentu saja ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, di situ kita tersebut itu dianjurkan memperbanyak, yaitu membaca sholawat, sehingga dalam keadaan khotib sedang ini dianjurkan kita. Jadi contoh seorang khotib dia membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka kita sunnah, namun sunnahnya dengan sir, ya dengan sir saja, dengan sir, tahu sir ya, dengan Allahumma sholli ala ya dengan sir saja, tidak perlu kita jaharkan, kita sunnah. Begitu juga kita dengan amin. Kalau memang seorang khatib tersebut memang berdoa itu dengan amin, maka kita juga sunnah. Namun doa-doanya tersebut doa-doa yang mana amin juga itu mengandung kalimat
istighfar, pengampunan. Tetapi kalau memang doanya mendoakan yang lain, nah ini yang memang hukumnya kita tersebut ini tidak disunahkan membaca amin. Awas, amin dalam khotib atau amin dalam sholat ini juga awas nih. Sama seperti imam baca doa kunut, kita kan amin. Aminnya amin saja menyebut, jangan ditambah-tambah. Sini, jangan Allahumma hdina fiman hadait. Amin ya Allah. Amin. Qabul. Itu jangan begitu ya. Amin. Qabul. Itu jangan begitu. Amin ya Allah istajib wa ana qabul. Hdina fiman hadait. Amin qabul gitu. Ya. Jadi amin saja. Amin. Juga nada amin juga harus ya. Hamzahnya harus dipanjangkan. Amin gitu. Mana istajib du'ana. Kalau amjahnya dipendekkan, amin itu maknanya ba'idun, jauh. Kalau hamzahnya dipendek, amin itu maknanya ba'id, jauh. Kebanyakan kita nih, amin. Biasanya sholat apa yang baca amin nih? Amin. Tarawih. Ya. Apalagi kalau tarawih di kampung-kampung kan Pak, benar nggak? Insyaallah. Makanya saya kadang nggak habis pikir tuh kalau kita lihat informasi. Orang yang salat tarawih katanya cuma 7 menit. Saya bingung gimana salat tarawihnya itu. Gitu kan. Tapi anehnya yang salat 7 menit itu malah makin banyak jamaahnya, Pak. Makin hari ke hari makin bertambah. Kalau yang orang salat biasa makin hari ke hari makin kurang, makin maju. Kalau dia makin hari ke hari makin mundur, Pak. Orang pada demen gitu. Gitu kan. Tuh, jadi kembali lagi sikap kita seperti itu. Jadi salawat juga dengan sirnya saja yang tidak boleh. Makanya ketika kita mendengarkan khutbah sebetulnya bukan hanya kita tidak boleh ngomong saja, tetapi isyarat juga tidak boleh. Isyarat juga tidak boleh. Contoh isyarat, nggak boleh. Atau isyarat dengan tangan, itu juga tidak boleh. Atau isyarat dengan tulisan. WA-WA-an, ngomong mah enggak, cuma WA-WA-an. Lagi WA, itu juga tidak boleh hukumnya. Tuh, jadi tidak hanya berbicara, diam. Dan yang lebih penting adalah dengarkan. Jangan ini mah benar, WA enggak, ngapain enggak, ngomong enggak, cuma diem aja. Tidurin. Ada di sini begitu? Enggak, kayaknya enggak, insyaallah. Enggak, makanya. Hah? Oh gitu, duduk udah, makanya nyarinya senderan. Nah, saya bilang ini ada senderan sekarang nih kayaknya pada nyender semuanya gitu kan. Tuh ya, jadi seperti itu. Jadi tolong didengarkan, disimak. Bahkan kalau kita datang khotib sedang khutbah, udah dianjurkan jangan salat sunnah. Udah duduk aja. Karena kalau salat itu hukumnya sunnah, pada saat itu sementara mendengarkan khutbah adalah menjadi satu rukun. Kalau kita kepaksa mau sholat sunnah banget, mau sholat sunnah karena itu biasa, cepat-cepat buru-buru. Yang wajib-wajibnya saja. Tapi saran saya begitu datang lagi khutbah udah dengerin aja, dengerin. Dan juga khutbahnya sang khotib juga jangan melenceng. Ini khutbah kemana-mana ngomongnya, segala ngomong politik lah, 2024 lah dia omong gitu kan. Gitu. Nah, ini jangan. Jadi harus ada tingkatannya. Inti daripada khutbah tersebut adalah wasiat ketakwaan. Agar takwa kita semakin hari semakin meningkat. Itu ya. Saya kira itu. Dan yang kedua ada pengumuman juga insyaallah di setiap minggu ketiga insyaallah mulai di bulan Ramadan terus kita ya. Ada libur enggak pamitan Ramadan? Lanjut aja yang enggak ada tawakupan ya. Insyaallah kita akan adakan kajian Sirah Nabawiyah. Jadi seputar tentang sejarah-sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah. Di situ kita akan kaji nanti juga kalau bisa ya kita siapkan buku panduannya ya buat buku bacaan supaya memang bisa lebih terarah lagi seperti apa agar ya bisa dibaca-baca di rumah juga, nanti juga bisa kita ajarkan juga kepada keluarga-keluarga kita. Inti daripada Sirah Nabawiyah tersebut agar kita lebih menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau orang udah cinta sama Rasul, makanya saya teringat satu kisah, satu ukapan ulama Syekh Yusuf At-Tabhani.
dalam kitabnya mengatakan gini, Fazal kalbu bihubbi ashabil kahf wa ana ahabu ila Rasulillah. Hadis mengatakan ungkapan, bukan hadis, mengatakan seekor anjing saja hidupnya bisa bahagia yang mencintai ashabul kahfi. Seekor anjing yang mencintai ashabul kahfi saja hidupnya bahagia, hidupnya dimuliakan, diabadikan oleh Allah. Itu anjing. Pakai fa'ana bihubbillah. Bagaimana dengan kita yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita adalah manusia. Kita cinta kepada Rasul. Anjing saja yang cinta kepada ashabul kahfi, anjing pada saat itu, anjing zaman dulu, itu kan bukan anjing sekarang. Sekarang mah gitu kan. Iya, kalau memang kecintaannya tersebut namanya diabadikan. Bagaimana kita kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita cinta kepada Rasul. Makanya tidak lain dan tidak bukan untuk menumbuhkan rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maklumat, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya di minggu ke-3 di setiap bulan kita akan membahas tentang qiyamah. Insyaallah nanti kitabnya ya, buku panduannya sama ada. Itu maklumat dari saya, mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan. Baik, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah dengan khusyuk, tadarruk kepada diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu menantu tetangga kita, muslimin wal muslimat di mana saja berada, khususnya di lingkungan Masjid Al-Barakah ini. Kita doakan mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, jembar rezekinya, hasil maksud dan tujuannya, diberikan keberkahan dalam rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahayanya, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Bi barakati umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'fi na'maika bi mazida syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma azzi rahmat alaina bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum. Fatsahu wa nasrahu wa huda wa nur wa barakatuhu. Wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma bi wa syarri ma ba'da. Ya daiman lam yazal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.